Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali di Berita Terdepan. COVID-19 telah mengubah kondisi masyarakat saat ini. Jalan-jalan yang tadinya ramai menjadi lebih lengang. Tempat-tempat usaha juga menjadi lebih sepi karena diterapkannya pembatasan aktivitas guna menekan laju penularan virus. Hal ini tentunya berdampak pada penghasilan dan juga omset dagang mereka. Bahkan sekolah-sekolah pun terpaksa melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 yang telah berjalan lebih dari 1 tahun ini memang berimbas bagi banyak golongan, terutama bagi para karyawan dan juga para pengusaha. Terlebih lagi bagi para pekerja harian yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan juga apalagi bagi mereka yang harus membiayai biaya sekolah anak-anak mereka. Kita akan melihat liputan dari Sekolah Kristen Samaria yang berada di daerah Jakarta Barat bersama dengan tim kesaksian dan pelayanan GKI Samanhudi. Seperti apa situasi di sana? Berikut pemaparan dari pihak sekolah dan juga pihak GKI Samanhudi. Paradise so far away, I was lost in the blue, trying to plan the great escape, but my heart was so bruised. Ya, terima kasih pertama-tama bahwa kami mendapat perhatian untuk dimengerti dan dilihat dari dalam bagaimana keadaan atau kondisi Samaria pada saat ini. Betul, kami melakukan PJJ, pendidikan jarak jauh. Sekarang mau tidak mau anak-anak harus dibantu untuk mereka bisa melaksanakan pelajaran jarak jauh ini dengan gadget atau HP dari orang tua mereka, di mana online atau PJJ ini berlangsung selama ini. Aspek finansial itu cukup berat karena sebelum pandemi saja 30% populasi orang tua kita adalah yang menengah ke bawah yang tidak mampu membayar uang sekolah secara full amount. Tetapi sejak pandemi makin banyak orang tua yang tidak bisa bayar karena banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan sehingga pemasukan sekolah untuk operasional jadi tambah berat. Disitulah kita jadi terseok-seok untuk membantu mencukupi biaya operasional. Kita fokus untuk pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena kita tahu pendidikan adalah modal untuk para generasi muda dan itu untuk masa depan bangsa kita. Nah, oleh karena itu saat ini kita bekerja sama dengan tim Kespel GKI Samanhudi dengan program orang tua asuhnya yang bertemakan satu aksi untuk edukasi. Semoga program ini juga bisa banyak membantu untuk murid-murid yang ada di sekolah Samaria. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili Majelis Jemaat khususnya bidang kesaksian pelayanan menyambut dengan penuh sukacita sebuah inisiatif yang diberikan oleh sahabat-sahabat pemuda melalui program orang tua asuh dan sasaran yang akan kita tuju adalah Sekolah Kristen Samaria. Kiranya program ini akan benar-benar menjadi berkat bagi sejumlah adik-adik yang rindu untuk tetap bersekolah di masa-masa yang sulit ini. Kami tentu juga berharap agar semua sahabat-sahabat pemuda juga warga jemaat yang terpanggil untuk bersama-sama ikut dalam gerakan atau aksi bersama dalam edukasi ini untuk kita berkolaborasi demi menjadi berkat bagi sesama melalui pendidikan. Tuhan memberkati pelayanan para pemuda, Tuhan memberkati GKI Samanhudi. Anda juga bisa berpartisipasi sebagai donatur dalam program orang tua asuh ini. Untuk info lebih lengkap tentang paket donasi yang disediakan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Salam satu aksi untuk edukasi.
Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online kali ini. Di tengah situasi yang memprihatinkan, dengan semakin banyaknya orang yang terjangkit COVID-19, kami berharap saudara tetap optimis dan menjalani tiap hari dengan rasa syukur. Bulan ini adalah bulan kesaksian dan pelayanan. Secara khusus, hari ini kita juga memperingati hari ulang tahun PPK Tabita sebagai badan pelayanan GKI yang melayani kedukaan. Di tengah situasi sekarang, peran PPK Tabita dan juga bidang kesaksian dan pelayanan di gereja-gereja menjadi sangat penting. Inilah saatnya kita sebagai gereja berbuat lebih banyak lagi bagi banyak orang-orang yang membutuhkan kesaksian dan pelayanan kita. Tema kebaktian kita hari ini ialah hati yang terarah kepada roti hidup yang akan dilayankan oleh Pendeta Frida Situmorang. Kita berterima kasih untuk setiap orang yang terlibat di dalam kebaktian hari ini. Marilah kini kita teduhkan hati kita untuk memasuki ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Yesus, Sang Roti Hidup. Marilah kita mengarahkan pandangan kepadanya, supaya kita mampu menapaki jalan yang berat dengan iman, harap, dan kasih. Marilah kita nyanyikan, Yesus, Kaulah peganganku, bintang pandanganku. Pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang penat? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku.
itu aku jalan terus hingga ku menghadap takhta yang kudus. Takkan ku katakan tiada hartaku, hanya Kaulah saja Yesus milikku. Hanya Kaulah saja Yesus milikku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kebaktian hari ini ialah soal mengarahkan hati kepada Tuhan. Sebuah kalimat yang selalu kita ucapkan di tiap akhir kebaktian. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tema ini penting karena di tengah hiruk-pikuknya dunia, banyak hal dapat membuat hati kita tidak terarah kepada Tuhan, melainkan terarah kepada yang lain. Pemazmur mengajak kita mengarahkan diri kepada jalan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 10 dan 15 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kini marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui jika kita kadang gagal untuk hidup dengan hati yang terarah kepadanya. Ya Tuhan, ketika suasana di sekitar tampak mencekam, ketika kabar buruk datang dari kanan dan kiri, kami mengakui bahwa kami kadang gagal untuk mengarahkan hati kepadamu. Kadang kami menjadi ikut khawatir, resah, bahkan panik, seperti para murid Yesus yang ketakutan menatap kerasnya ombak, sampai lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu yang mereka tumpangi. Kadang kami juga gagal mengarahkan hati kepadamu, karena kami dikuasai oleh kehendak dan ambisi diri sendiri. Kami punya tujuan dan keinginan yang harus dicapai, dan hal itu lebih kami utamakan dibandingkan dengan melakukan kehendak-Mu. Tanpa sadar, kami jadi lebih mengandalkan keahlian diri, ilmu, harta benda, dan apapun yang kami miliki. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami itu. Dosa yang memedihkan hati dan mengacaukan prioritas hidup kami. Sudilah kiranya Engkau menilik dan memeluk kami kembali di dalam anugerah dan cinta-Mu. Enyahkanlah berhala-berhala dalam kehidupan kami, sehingga hati kami berpaut hanya kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Hanya
musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kau tak salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Bagi setiap kita yang dengan jujur mengakui dosa-dosa kita, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 47 dan 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Roti hidup bagi manusia. Roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Roti hidup bagi manusia. Roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah terang dalam dunia yang gelap. Terang dalam dunia yang gelap. Terang dalam dunia yang gelap. Yesus berfirman, akulah terang dalam dunia yang gelap. Yesus berfirman, akulah kebangkitan hidup yang kekal. Kebangkitan hidup yang kekal. Kebangkitan hidup yang kekal. Yesus berfirman, akulah kebangkitan
bangkitkan hidup yang kekal. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa untuk menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam anugerah-Mu Tuhan saat ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu yang adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Kiranya lewat firman Tuhan hidup kami boleh senantiasa terarah kepada Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami yang menyambut firman Tuhan dalam sukacita, berserah diri sepenuhnya dalam kuat kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 2-4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbekalan pada
penggiring angin selatan dengan kekuatannya. Sebanyak debu hujan daging Dia turunkan, hujan burung bersayap bagai pasir laut. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia jatuhkan ke tengah perkemahan, di sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi amat sangat kenyang. Dia memberikan yang mereka inginkan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak,
Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, Jaka sembung makan lodeh, nggak nyambung deh. Kenapa bisa terjadi kondisi tidak nyambung, saudara-saudara? Oleh karena respon yang diberikan jauh dari sesuatu hal yang menjadi fokusnya atau bahkan tidak berkaitan. Istilah yang populer di medsos, galfok atau salfok. Kepanjangan dari gagal fokus atau salah fokus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ini cerita ibu-ibu kalau belanja ke supermarket. Mereka membawa daftar kebutuhan yang sedang diperlukan di rumah. Tetapi sampai di supermarket ternyata sedang ada diskon yang besar-besaran untuk berbagai barang. Sungguh pemandangan yang menggiurkan dan menggoda. Lalu terjadilah gagal fokus. Singkat cerita, akhirnya yang masuk ke ranjang atau troli belanja adalah barang-barang diskon dan bukan daftar kebutuhan rumah sebagaimana direncanakan semula. Betapa sulitnya menghindari godaan bila kita tidak fokus, bukan? Teks Injil hari ini membawa kita pada situasi yang dapat digambarkan sebagai gagal fokus tadi. Dalam cerita ini kita melihat bagaimana orang-orang banyak yang sedang mencari Yesus oleh karena sesuatu tujuan yang sedang mereka harapkan. Kalau kita ingat cerita sebelumnya, maka peristiwa mereka mencari Yesus adalah ketika Yesus baru saja melakukan suatu peristiwa yang amat sangat menakjubkan, amat sangat mengesankan. Ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul.
Orang banyak yang melihat dan mengalami peristiwa menakjubkan itu segera memberikan responnya. Kata mereka, ini terdapat pada ayat 14. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tetapi Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dan karena itu pada ayat yang ke-15, Injil Yohanes mencatat, Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Saudaraku, respon orang banyak terhadap niat menjadikan Yesus raja yang akan membebaskan mereka dari penjajah Roma, yang akan memberikan kemerdekaan dan kemenangan kepada bangsa Israel, adalah keliru atau salah besar. Dan karena itulah Yesus pergi dan menyingkir dari mereka. Rasa takjub yang ada pada mereka membuat mereka menginginkan keajaiban itu terus-menerus mereka alami. Padahal mengalami keajaiban terus-menerus tidak serta-merta membuat orang-orang Israel percaya kepada Yesus. Tidak serta-merta membuat mereka percaya dengan tindakan Tuhan atas hidup mereka. Nyatanya itu terlihat pada pengalaman orang-orang Israel di zaman Musa, sebagaimana kita lihat dan baca pada kitab Keluaran. Mereka sering mengalami keajaiban, namun segera saja mereka lupa dan lalu bersungut-sungut ketika yang tampak adalah kesulitan dan keajaiban belum juga tiba. Fokus pada keajaiban membuat mereka tidak menemukan makna sesungguhnya dari mengapa keajaiban itu dilakukan oleh Yesus. Saudara, pada peristiwa Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4 dan 9 ayat 15 yang tadi telah kita baca, dicatatkan di situ betapa mereka mengalami suatu peristiwa yang membuat mereka memperlihatkan sikap dan respon mereka terhadap setiap pertolongan dan keajaiban yang Tuhan berikan. Kalau kita mundur pada ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa peristiwa di padang gurun Sin terjadi setelah mereka berangkat dari Elim. Dan di Elim ini mereka dilimpahi pemeliharaan Tuhan yang menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma. Setelah sebelumnya mereka tidak memperoleh air dan menjumpai air yang pahit di Marah, namun kemudian diubahkan menjadi air yang manis. Artinya, belum lama mereka mengalami keajaiban pemeliharaan Tuhan di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Namun, ketika situasi sulit kembali terjadi di depan mata mereka di padang gurun Sin itu, karena mereka merindukan makan daging dan roti, maka segera saja mereka bersungut-sungut dan menuduh Musa hendak membunuh mereka karena kelaparan. Bahkan mereka meminta kembali ke tanah Mesir, tempat mereka menjadi budak. Mereka seakan-akan melupakan tanda-tanda yang telah mereka lihat sebelumnya tentang Allah yang hadir dan memelihara mereka. Untuk itulah pada kitab Keluaran kembali Tuhan menyatakan pemeliharaannya dengan menurunkan roti dan daging dari surga. Saudaraku, refleksi atas ketidakmengertian dari moyang Israel di dalam perjalanan di padang gurun ini dicatat dengan baik oleh pemazmur dalam Mazmur 78 ayat 23 sampai 29 sebagai pemeliharaan Tuhan atas sejarah bangsa mereka. Dari sejarah itu, pemazmur mengajak untuk mengambil pelajaran berharga. Dalam konteks mana dari sorga ini dicatatlah sikap yang meragu akan kuasa Allah yang sanggup bertindak dalam situasi sulit. Umat yang meragu akan Allah yang sanggup memelihara didasarkan pada pengertian mereka bahwa sebelumnya mereka punya pengalaman-pengalaman dalam hal Allah yang sanggup memberi air. Tetapi apa iya? Tuhan juga sanggup menyajikan hidangan berupa roti dan daging di padang gurun. Maka untuk menunjukkan kehadirannya, Allah menurunkan mana
dan juga daging untuk dapat mereka makan hingga mereka menjadi kenyang. Saudara-saudaraku, dari catatan peristiwa dalam Keluaran dan refleksi pemazmur, kita dapat melihat kemiripan umat pada zaman Musa dan orang banyak pada zaman Yesus, sebagaimana kita baca dalam teks Injil kita. Kemiripan tersebut adalah mereka yang sudah melihat sendiri tindakan Tuhan yang ajaib, namun masih belum percaya. Atau lebih tepatnya, masih terus-menerus tidak percaya. Orang banyak yang sudah menerima tanda dari Yesus pun tidak mampu melihat tanda, dan bahkan meminta tanda lagi, dan bahkan membandingkan Yesus dengan Musa. Saudaraku, Yesus hendak menjelaskan lewat peristiwa ia memberi makan 5.000 orang tentang jati dirinya sebagai roti hidup. Yang menjelaskan tentang roti Allah yang turun dari sorga dan itu memberikan hidup kepada dunia. Orang banyak meminta roti dari sorga dan kata Yesus, "Akulah roti hidup." Penyataan Yesus membuat orang banyak menginginkan roti dari Allah yang turun dari sorga yang dikatakan memberikan hidup. Mereka meminta dari Yesus oleh karena berpikir bahwa Yesus bisa memberikan sebagaimana Musa juga bisa diminta untuk memberikan roti dari sorga. Permintaan orang banyak itu dijawab Yesus dengan pernyataan dirinya bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, pada minggu hari ini adalah hati yang terarah kepada roti hidup. Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, banyak hal dapat membuat kita menjadi gagal fokus dan salah fokus. Oleh karena itu kita dipanggil untuk selalu mengarahkan hati kita kepada sang roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Dalam setiap ibadah yang kita laksanakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan adalah sebuah ajakan yang khas, bukan? Setiap kali kita mengakhiri ibadah minggu, kata-kata itu diucapkan oleh pelayan ibadah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan umat merespon, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Apa arti mengarahkan hati kepada sang roti hidup? Artinya hati kita, hidup kita, pandangan kita tertuju sepenuhnya pada Tuhan. Singkatnya, fokus kepada Tuhan. Kita bukan fokus kepada mujizat-mujizat yang dilakukannya. Bukan juga pada karunia-karunia yang dianugerahkannya. Tapi fokus semata-mata kepada Sang Kristus, Yesus, Sang Roti Hidup, yang di dalamnya dan melaluinya kita menerima dan mengalami kehidupan yang kekal di dalam kasih Allah. Mengarahkan hati kepada Tuhan sebagai umat kepunyaan Tuhan begitu penting dalam hidup kita. Terlebih-lebih lagi dalam kita menjalankan tugas pengutusan untuk menjadi berkat bagi sesama. Mengapa sangat penting? Ya, karena untuk mewujudkan hal tersebut banyak faktor menjadi tantangan untuk kita hadapi. Hidup ini syarat dengan dinamika dan penuh dengan gejolak yang tidak selalu dapat kita kendalikan, antisipasi atau atasi. Kita bak kapal di laut lepas yang setiap waktu dapat dibuai angin sepoi maupun diterjang oleh angin kencang, hujan deras, gelombang pasang, dan badai hebat. Kapal kita dapat bertahan berlayar sampai pelabuhan, tetapi dapat juga terhempas, kandas, dan tenggelam di dasar lautan. Mengarahkan hati kita kepada Sang Roti Hidup, fokus kepada Yesus, menolong kita menghadapi
dan mengatasi situasi dan kondisi tersebut. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tatkala kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tatkala kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka inilah yang akan dapat kita alami. Yang pertama, hati yang terarah kepada Tuhan akan menolong kita membiarkan diri bersedia diarahkan dan diatur oleh Tuhan, dan bukan sebaliknya, diarahkan, mengarahkan atau mengatur Tuhan. Kita menentukan apa yang harus Tuhan lakukan dalam situasi dan kondisi kita. Keajaiban, pertolongan, solusi, jalan keluar. Dan kemudian bila itu tidak terjadi, kita lalu bersungut-sungut, mengeluh, marah, protes, kecewa kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita untuk tetap bersedia diarahkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengarahkan hidup kita, tidak soal seberapa berat pun persoalan dan pergumulan yang kita alami, kita akan tetap dapat terus melangkah dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Sang Roti Hidup juga akan membuat kita semua mampu tetap bersyukur dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemelihara yang mampu bertindak, bahkan melampaui keterbatasan dan kemampuan kita untuk melihat jauh ke depan. Mempercayakan diri kepada Tuhan, Sang Pemelihara diri kita, yang dapat memberikan apa yang terbaik kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tetap bersyukur, dan karena itu kita mampu tetap menikmati sukacita di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur dan percaya hidup kepada Tuhan akan menolong kita untuk menemukan angle lain, bahkan ketika kita menghadapi persoalan hidup yang amat berat. Baru-baru ini saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang warga jemaat, seorang aktivis, salah seorang koordinator PA wilayah yang sedang mengalami duka cita karena kematian suami yang dikasihinya. Refleksinya dan caranya melihat dari angle yang lain menarik untuk kita simak. Demikian saya baca apa yang dituliskannya. Saya belajar banyak dari kejadian ini. Saya kena COVID pada bulan Desember kemarin, pas kado ulang tahun saya. Kok untung pemerintah meminta hasil swab 1 hari untuk syarat perjalanan ke Bali. Karena suami belum pernah lihat cucunya, jadi kami rencana ke Bali. Tapi ternyata hasil swab saya positif dan suami negatif. Saat itu saya bersyukur karena tidak membawa virus ke keluarga di Bali. Tapi saat saya tahu yang menulari saya itu adalah keponakan saya yang satu kantor dengan saya marah, saya menangis. Hal itu membuat city value saya yang 35 turun terus ke angka yang lebih rendah. Saya tidak dapat menerima. Tetapi kemudian saya melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan semua ini terjadi untuk memberikan kepada saya sebuah kekuatan, sebuah imun yang kuat. Sehingga saya bisa merawat suami saya. Kalau saat itu suami saya juga kena, mungkin tidak akan selamat. Karena suami saya sudah ada masalah ginjal dan sudah harus cuci darah. Tetapi ia tidak mau melakukannya. Sehingga pada bulan Februari dan bulan Mei, Tuhan masih memberikan kesempatan suami bersama-sama dengan saya untuk melihat cucu kami. Kami menikmati masa-masa yang bahagia, yang menyenangkan. Dan saya dapat merawat suami 12 hari. Dan 2 hari diantaranya saya ikut merawat di IGD
yang semuanya adalah pasien yang terpapar COVID. Saya tidak mempunyai dan memakai APD saat itu. Seperti masuk sarang macan, seperti uji nyali di IGD. Tetapi puji Tuhan, saya bisa merawat suami saya sampai akhir kalinya, sampai Tuhan memanggilnya pulang. Saya masih bisa merawat dan mendampinginya. Dan puji Tuhan, saya masih diberikan hasil yang baik untuk hasil swab saya, yaitu negatif. Dan satu kata-kata yang selalu membuat saya kuat dan kuat, bahwa Tuhan tidak setengah-setengah dalam menolong anaknya sampai menit yang terakhir. Saya belajar untuk tidak bertanya kepada Tuhan mengapa dan mengapa di setiap kejadian yang saya hadapi. Karena saya yakin berjalan dengan Tuhan adalah perjalanan yang membawa kepada kebaikan. Bersyukur dan mempercayakan hidup kepada Tuhan mampu membuat kita bertahan dan melihat angle yang lain dalam setiap peristiwa yang kita alami, sehingga kita mampu dapat tetap bersukacita dan kuat menjalani dan melanjutkan hidup kita. Yang ketiga, hati yang terarah pada Sang Roti hidup memampukan kita tetap bekerja untuk menghadirkan kerajaan Allah sebagaimana yang Kristus kehendaki dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Hati yang terarah kepada Kristus, Sang Roti hidup, hati yang percaya sepenuhnya kepada Yesus akan memampukan kita tetap berkarya, tetap bekerja, tetap melayani. Tidak peduli sehebat apapun tantangan yang kita alami, tidak soal seberapa besar pun masalah yang akan kita hadapi. Kita akan dapat tetap mampu bekerja dan terus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman ibu yang barusan saya ceritakan juga adalah sebuah bentuk pelayanan di tengah-tengah rasa duka yang sedang dialaminya. Bahkan ia masih menunggu antrian untuk proses kremasi almarhum suaminya. Tetapi saat saya berbicara melalui telepon dengan ibu itu, ia dengan begitu kuat dan mantap mengatakan, saya kuat karena Tuhan. Dan karena itu saya katakan bahwa pelajaran yang telah dialaminya dalam situasi hidup yang berat yang dialaminya akan menjadi berkat juga bagi orang lain yang mengalami hal yang sama. Ia menjadi berkat bahkan di dalam segala rasa duka dan kehilangan yang dialaminya. Saudaraku, situasi dan kondisi kita sampai saat ini belum terlalu membaik. Tingkat penyebaran mereka yang terpapar COVID semakin meninggi dan semakin meninggi. Pemberian vaksin juga masih menjadi sebuah program yang terus dilakukan. Kita bahkan belum tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Masa depan begitu terlihat gelap di mata kita. Tetapi hati yang terarah kepada Sang Roti hidup akan menolong kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Rela diarahkan dan dituntun olehnya. Hati yang terarah kepada Roti hidup membuat kita mampu terus bersyukur dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi, kita dapat tetap merasakan sukacita dan kekuatan dalam kehidupan kita. Hati yang terarah pada Roti hidup membuat kita mampu terus berkarya dan terus melayani sepanjang waktu yang Tuhan masih berikan, sepanjang kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan. Kita selalu menjadi berkat kapan saja dan di mana saja. Marilah kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kepada Yesus Sang Roti hidup, agar hidup kita boleh berkenan kepadanya, memuliakan namanya, dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin.
saudara-saudara bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang karya dan anugerah-Mu tak pernah berkesudahan dan tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur telah sampai pada hari ini, melewati banyak tantangan, pergumulan, persoalan, kesulitan, penderitaan, duka cita, kehilangan, kehancuran dan berbagai macam hal lainnya. Tetapi tangan Tuhan, Sang Roti Hidup yang penuh kuasa, telah membawa kami sampai pada hari ini. Dan kami percaya tangan Tuhan Sang Roti Hidup juga akan mampu membawa kami, menuntun kami, menjalani hari-hari di depan kami. Karena itu kami berserah diri sepenuhnya. Kami menyerahkan hari-hari kami, bahkan seluruh masa depan kami di dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Kiranya kekuatan dan pertolongan yang Tuhan selalu sediakan bagi semua yang percaya kepadamu akan dapat terus dan mampu menopang dan meneguhkan hati umat-Mu. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, juga sebagai gereja Tuhan, dan juga sebagai bangsa dan negara, dalam tangan tuntunan Tuhan, Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, yang membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, untuk tetap percaya kepadamu, bukan hanya pada peristiwa-peristiwa ajaib yang kami alami, tapi bahkan dalam keseharian kami, hal-hal yang biasa dan sederhana, tetapi yang di dalamnya Engkau turut bekerja dan campur tangan untuk kebaikan kami. Saat ini kami bersyukur telah sampai pada bulan Agustus, di mana kami boleh merayakan bulan kesaksian pelayanan. Kami diingatkan bahwa di tengah-tengah situasi pandemi, bahkan pergumulan hidup yang masih banyak untuk kami hadapi, kami terus terpanggil untuk bekerja dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah gereja-Mu dalam semua rencana dan program yang dilakukan selama bulan kesaksian dan pelayanan ini. Tuhan yang menolong dan menopang agar semua pekerjaan itu dapat menjadi berkat bagi umat, bahkan bagi warga masyarakat. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil dan terus-menerus mau menyatukan hati menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan pakai mereka semua dengan segala talenta dan karunia yang ada untuk menjadi jalan bagi kasih dan pertolongan-Mu sampai kepada dunia ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi PPK Tabita yang merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan Engkau yang terus bekerja dan menolong dan memakai PPK Tabita yang banyak sekali berperan di situasi-situasi saat ini. Kiranya setiap pelayanan kasih mereka boleh menguatkan, meneguhkan bagi keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan dan kehilangan. Kiranya sapaan kasih mereka, topangan mereka sebagai sobat di kala duka, boleh terus-menerus menghibur dan menguatkan warga gereja maupun warga masyarakat. Ya Bapak,
Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dirawat di rumah, ataupun di rumah sakit, menjalani isoman, ataupun juga menjalani perawatan intensif. Kasih anugerah Tuhan boleh nyata bagi mereka. Kami berdoa bagi yang mencari pekerjaan, yang mengalami kesulitan ekonomi, dan berjuang Tuhan untuk bertahan dalam hidup. Tuhan anugerah-Mu juga menguatkan dan menolong mereka. Bapa, kami terus menyerahkan upaya pemerintah untuk mengatasi penularan wabah pandemi COVID-19. Hikmat Tuhan bersama mereka, kesehatan dan kekuatan, dan hati yang terus setia untuk berjuang bersama masyarakat, juga Tuhan tanamkan senantiasa dalam diri mereka. Demikian pula upaya vaksinasi yang masih berlangsung, Engkau Tuhan menyempurnakan keterbatasan yang dialami dan dihadapi, agar sebanyak-banyaknya masyarakat dapat segera mendapatkan vaksin yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Baik yang sudah mampu kami ungkapkan dengan kata-kata kami maupun setiap doa yang kami ucapkan dari hati kami yang paling dalam. Semuanya kami bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kali kita beribadah, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan. Hendaklah kita memandang kesempatan ini sebagai anugerah Tuhan. Marilah kita membawa persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Bapa, untuk membawa persembahan ini hanya kepadamu. Engkau telah memberikan kepada kami berkat dan anugerah. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh dipakai untuk kemuliaan kebesaran kerajaan-Mu saja ya Bapa. Engkau juga akan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa. Terima kasih Bapa.
kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita melangkah ke depan dengan hati yang terarah kepada Sang Roti Hidup. Kita tidak lagi mengikuti Yesus sekedar untuk mencari berkat atau mencari karunia, tetapi benar-benar terpaut dan bersandar kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia segalanya bagi kita, Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu susah payah giat berlelah, kini pasrah diri aku berserah. Dulu kematian membayangiku, kini keselamatan milikku penuh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu ku meraih tangan Tuhanku, kini bahkan Dia yang menggandengku. Dulu ombak laut menerpa keras, kini jangkar kokoh tiadaku lepas. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya,
We satisfy your soul thirst.